Bersama para pendiri bangsa lain, Bung Karno meletakkan dasar bahwa Indonesia ini beragam, plural, sukunya, agamanya, kebudayaannya, bahasanya. Tidak hanya satu, tetapi harus menjadi satu. Pada bulan Juni, bulan Bung Karno yang sangat kita kenang ini, saya teringat pada ucapan beliau. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita jaga dan wujudkan Indonesia untuk semua. Merdeka! Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri.
Halo Sobat BKN PDI Perjuangan, selamat sore. Kita berjumpa lagi di Talkshow Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kami akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Dalam 10 menit ke depan, saya David akan menemani kalian dari Rumah Budaya BKN PDI Perjuangan. Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Seorang arsitek yang juga telah menyusun buku Bung Karno, Sang Arsitek. Beliau ini sangat paham tentang konsepsi Bung Karno terkait arsitektur. Langsung saja, mari kita sapa. Selamat sore Mbak Yuke. Sore Mas. Nah, sibuk apa nih Mbak sekarang nih Mbak? Ya karena sedang kondisi kayak gini ya, menulis di rumah. Jadi WFH aja nih Mbak ya. Jadi hari ini kita mau membicarakan tentang Wong Cilik dan Rumah Cantik nih Mbak. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau tanya sedikit mengenai dulu itu Bung Karno itu gimana sih Mbak sejarahnya sampai tertarik di dunia arsitektur itu? Sebenarnya sejak lulus HBS, Bung Karno memang menginginkan bisa sekolah di Delft di bidang arsitektur di Belanda. Di Belanda ya. Namun ibundanya tidak merestui, sehingga beliau mencari alternatif bidang teknik yang dekat dengan arsitektur, tapi di Bandung. Jadi nggak ada Belanda, Bandung aja ya Mbak ya gitu ya? Ya. Yang sekarang namanya ITB ya Mbak ya? ITB. Nah, di ITB ini dulu Bung Karno nih ngambil jurusannya apa sih Mbak? Sebenarnya teknik pengairan ya. Teknik pengairan? Tepatnya ya seperti konstruksi sipil bidang air gitu. Oh bidang air, tapi justru malah lebih cinta kepada dunia arsitektur sendiri tuh ya? Sebenarnya tidak demikian juga, karena di dalam ilmu teknik semua diwajibkan untuk bisa menguasai gambar arsitektur, karena kan akan berkaitan nanti. Mbak Yuka, waktu kuliah ini yang menemukan bakat arsitekturnya Bung Karno ini siapa nih Mbak? Prof. Wolf Schumacher. Oh. Jadi profesor ini bersama saudaranya Richard Schumacher memiliki juga biro arsitek. Punya biro arsitek? Biro arsitek, dan karena melihat bakat Bung Karno, diajaklah Bung Karno menjadi salah satu draftman sebagai mahasiswa magang. Jadi mahasiswa magang di biro itu? Di biro itu. Nah kemudian gini Mbak, Bung Karno itu kan membuka biro arsitek sendiri ya di ITB. Itu apa sih yang jadi background, maksudnya jadi landasannya Bung Karno kenapa dibuka biro itu? Sebenarnya itu salah satu harapan untuk bisa survive dalam kehidupan setelah lulus dari ITB. Nah, mereka berdua antara Pak Anwari, Insinyur Anwari dan Bung Karno bersama-sama mendirikan biro itu. Harapannya bisa compete atau berkompetisi dengan arsitek Cina yang sedang berjaya saat itu. Oh, jadi harapan Bung Karno ini supaya arsitek-arsitek kita bisa bersaing gitu ya setelah lulus gitu? Sebenarnya demikian, namun ternyata Bung Karno juga mengakui bahwa dirinya tidak terlalu diminati karena beliau lebih banyak berjuang. Jadi orang yang punya arsitek yang ternyata politisi kan sulit untuk diharapkan waktunya. Oh, jadi karena keterbatasan waktunya gitu ya. Tapi gini, Mbak Yuke, dalam rancang bangun ya, dunia rancang bangun ini, Bung Karno ini merancang apa saja sih Mbak? Apakah hanya bangunan atau ada rumah tinggal juga yang jadi salah satu rancangannya seperti itu Mbak? Pada awal-awal biro itu berdiri, tinggalan yang ada adalah rumah-rumah tinggal di Bandung. Rumah tinggal ya? Rumah tinggal. Rumah tinggal. Kemudian ketika dibuang ke Bengkulu, juga ada beberapa rumah yang dilakukan perancangannya oleh beliau. Oh, jadi merancang rumah tinggal juga. Jadi kan kalau kita tahu kan masjid, tapi rumah tinggal juga ya ada perancangan. Ada. Nah, menurut Mbak Yuka ini Bung Karno ini dalam merancang rumah tinggal ini itu apa sih yang menjadi patokannya lah atau apa ya sebutannya ya, kayak ada ciri khas atau harus gini, kita kan rumah kita ini kan iklimnya tropis ya Mbak ya. Apakah dalam itu menjadi faktor juga dalam merancang bangun? Apakah misalnya contohnya misalnya pintunya harus menghadap kemana, ada jendelanya harus bentuknya, ada nggak sih dalam merancang itu Bung Karno itu punya standarnya lah gitu Mbak? Sebenarnya kalau sebagai arsitek
arah utara selatan itu sudah pasti harus diperhitungkan karena itu arah lintasan matahari. Ya. Tapi kalau dalam karya arsitektur Bung Karno yang ditinggalkan itu bentuk atapnya yang khas. Atapnya yang khas. Jadi bentuknya selalu bentuk limasan dengan kemiringan 45%. Jadi bentuknya tuh gagah gitu. Dan ada unsur gada-gada. Jadi di kemuncak atapnya itu ada satu ciri. Dan lebih banyak memang view-nya ke alam. Jadi memasukkan unsur alam sehingga mengurangi beban panas di dalam rumah itu berkurang. Jadi kayak semacam sirkulasi udaranya bagus gitu ya. Yeah. Karena negara kita tropis ya, panas, dingin gitu ya. Nah, kemudian gini, Mbak. Mengenai rumah yang salah satunya adalah rumah batu yang di batu tulis ya, Mbak ya? Iya. Nah, itu gimana sih Bung Karno itu, apa sih yang di gambaran Bung Karno saat itu pada saat membangun rumah itu? Rumah batu tulis itu kalau menurut pengamatan saya tuh sangat ideal ya. Jadi secara lahan itu luas sekali, kemudian ada lereng menuju ke sungai, kemudian bisa lihat Gunung Salak, kemudian view-nya gunung ya, Mbak ya? Udaranya juga sejuk ya karena di Bogor. Dan rumah yang dirancang beliau itu tidak langsung rumah begitu, tapi kita melewati satu sekuen, kita masuk dulu jalan, kan baru memasuki rumah. Jadi luas sekali itu, maksudnya ada tamannya mungkin? Ada taman dan ada semacam mengalami dulu pemandangan-pemandangan yang bagus sebelum mencapai rumah itu, yang dinamakan sekuen. Oh, sekuen itu. Itu ada kebunnya nggak sih situ? Banyak pohon karena yang saking di situ. luasnya ini ya. Iya. Jadi bisa berkebun, apa? Bagus banget. Jadi bukan hanya berkebun, bahkan mungkin sekarang juga satwa masih ada yang liar di situ. Oh, gitu ya. Berarti unsur haranya masih bagus. Oh, karena jadi sangat mementingkan aspek Nah. ekosistem. Apa? Kalau sekarang bahasa kerennya green architecture gitu ya. Green architecture. Nah, jadi Bung Karno itu juga dalam merancang rumah itu sudah memikirkan tentang green architecture itu ya? Puluhan tahun yang lalu itu. Puluhan tahun yang lalu ya. Sekarang kan orang justru dalam sedang tren apa dengan solar panel atau bagaimana gitu ya. Nah, Mbak, tadi kan sudah dijelaskan kayak begitu ya. Rumah yang Bung Karno rancang di batu tulis. Nah, kira-kira Bu, kalau menurut Mbak Yuke nih, wong cilik ini bisa nggak sih punya rumah kayak begitu, Mbak? Bisa banget. Bisa banget nih, Bisa Mbak? Banget. Syaratnya harus gimana tuh, Mbak? ada reformasi dalam perancangan rumah tinggal untuk wong cilik. Oh, gimana tuh, Mbak? Maksudnya maksudnya reformasi gimana nih, Mbak? Jadi dalam rancangan perumahan itu biasanya kan ada 70% dan 30% untuk ruang hijau. Ruang hijau ya. Biasanya ditanamin bunga. Ya diganti tanaman yang produktif, tetap hijau. Tetap hijau. Produktif dengan desain yang bagus, yang indah, mengikuti kaidah-kaidah yang Bung Karno tadi sudah teladani. Nah, kalau dari bentuknya sendiri bagaimana, Mbak? Kan bentuknya? Kalau dari sisi rumah tinggal, memang untuk keluarga kecil ya kita pasti ukurannya kecil. Tapi open space-nya tadi adalah bagian bersama. Jadi taman tadi menjadi milik bersama. Oh, jadi maksudnya misalnya yang bapak-bapaknya kerja, ibunya juga masih bisa bekerja dari kebun itu, dibikin kebun. Jadi misalnya itu. Konsepnya adalah konsep rumah tematik untuk dengan kebun atau dengan tanaman tertentu sesuai daerahnya. Nah, itu kan bisa menghidupi si pemilik rumah. Betul. Tapi itu terjangkau, Mbak? Tentu saja bisa terjangkau kalau diatur. Dengan harga untuk wong cilik ini? Kalau soal harga, itu kan harga tanah itu kan sesuai dengan lokasi ya. Lokasi, ya. Akan tapi rancangannya sendiri itu harus dibuat lebih dulu. Dan arsitek memang diminta untuk memberikan inovasi-inovasi sejauh mana supaya harganya terjangkau. Tapi yang penting adalah desain master plan pemukiman itu perlu adanya reformasi yang memihak kepada wong cilik. Jadi harus memihak wong cilik dan ada kemauan ya, Mbak ya. Nah, luar biasa sekali ini cerita dan perspektif yang disampaikan oleh Mbak Yuke
ini menjadi salah satu puzzle Bung Karno yang mungkin orang tidak tahu nih. Kayak tadi Bung Karno ternyata pengen kuliah di luar negeri cuma nggak boleh. Nah ini menjadi pengetahuan tambahan nih buat kita semua. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk sharing tentang ini bersama BKNP PDI Perjuangan. Nah teman-teman semua yang masih penasaran atau punya perspektif lain atau mungkin bisa request tema lain, boleh juga di-share, kemudian komen di channel ini. Tapi jangan lupa juga subscribe channel BKNP PDI Perjuangan supaya konten-konten kita semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Stay safe dan tetap mematuhi prokes. Merdeka! Hello all, this is Dato from Myanmar. When I learned about the leaders around the world, I found out one of the greatest leaders in Asian country, and his name is Mr. Sukarno. He was an Indonesian statesman and revolutionary and the first president of Indonesia. Mr. Sukarno was the leader of Indonesian struggle for independence from the Dutch Empire. He led Indonesians in resisting Dutch recolonization effort via diplomatic and military means until the Dutch recognition of Indonesian independence in 1949. He established an autocratic system called guided democracy in 1959 that successfully ended the instabilities and rebellions which were threatening the survivors of diverse and precious country. One of the most orderly ones wrote, Sukarno was the only Asian leaders of the modern era able to unify peoples of such different ethnic, cultural, religious background without shedding a drop of blood. He was awarded 26 honorary doctorates from various international universities. It typically even among the country's more educated elite. Mr. Sukarno was fluent in several languages. At the Asian African Conference, which was held in 1955 at Bandar, Mr. Sukarno gave the opening speech, and I'm going to read the word I love the most. He said, "Let us not be bitter about the past, but let us keep our eyes firmly on the future. Let us remember that the highest purpose of man is the liberation of man from his bound of fear, his bound of human degradation, his bound of poverty, the liberation of men from the physical, spiritual, intellectual bound which have for too long stunted the development of humanity's majority. And let us remember, sisters and brothers, that for the sake of all that, we Asians and Africans must be united. We love you, Mr. Sukarno."